Breaking news CNBC Indonesia, langsung saja kita simak bersama Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peresmian 166 sekolah rakyat terpadu SRT di 34 provinsi yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Presiden di Banjarbaru yakni untuk meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Setibanya di Banjarbaru, Presiden langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di sana, Presiden juga akan meresmikan sekolah rakyat yang menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional. Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Dari bandara hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui oleh Presiden untuk memberikan sambutan hangat dan menyapa Presiden dengan lambaian tangan. Presiden pun juga membalas sapaan tersebut dengan menyapa dari atap mobil yang menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan. Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Agenda ini juga turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari kota hingga pelosok negeri. Jangan lupa menukar mangga, melihat kami nang liwar langkarnya. Mudahan habis ini kami dibawai foto bersama. Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan Sekolah Rakyat SR. Ini sebuah program pendidikan gratis yang dirancang oleh memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, serta memutus mata rantai kemiskinan. Adapun jumlah sekolah rakyat yang diresmikan mencapai 166 sekolah setara SD hingga SMA. Sepanjang 2025 ini program SR telah menyedot anggaran hingga 6,6 triliun rupiah dari pagu 8,2 triliun rupiah. Sekolah ini telah mendidik sebanyak 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu di desil 1 hingga 2. Peresmian akan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu SRT 9 Banjarbaru yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan di 12 Januari 2026.
Sekolah rakyat sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antar generasi, di mana program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Lebih lanjut, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendirian sekolah rakyat dilatar belakangi masih banyaknya anak-anak dari keluarga miskin yang sulit mengakses pendidikan. Data Badan Pusat Statistik BPS juga menunjukkan lebih dari 3 juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2 data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ini proses rekrutmen siswa tidak berdasarkan tes akademik melainkan mengacu pada DTSEN serta verifikasi langsung ke rumah siswa oleh pendamping di lapangan. Pada masa matrikulasi di awal semester, setiap siswa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis untuk identifikasi kondisi kesehatan. Di samping itu, siswa juga mengikuti DNA Talent Mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam. Mulai beroperasi sejak 2025, total 166 lokasi sekolah rakyat rintisan dibuka secara bertahap mulai Juli, Agustus, dan September. Ini tersebar di Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi. Yang di mana asrama Om? Cek. Putus-putus nih. Putus-putus. Sekolah rakyat rintisan menampung 15.945 orang siswa dan mereka telah mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat selama 1 semester pada semester gasal tahun ajaran 2025-2026. Kedepan jumlah sekolah rakyat akan terus bertambah dengan target 500 sekolah. Tiap sekolah mampu menampung 1.000 siswa.
Sekolah Rakyat Rintisan menyerap total 7.107 tenaga kerja, terdiri dari 2.218 guru, serta 4.889 tenaga kependidikan atau tendik. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring pembangunan sekolah rakyat permanen yang sudah dimulai sejak 2025 di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi. Sekolah rakyat adalah sekolah berasrama atau boarding school. Seluruh kebutuhan siswa sekolah rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100% akan ditanggung oleh negara. Kemensos mengungkap bahwa format sekolah berasrama dipilih untuk membentuk karakter anak-anak menjadi lebih mandiri dan disiplin, serta memiliki keterampilan di samping memperoleh pendidikan akademik. Balainya sudah ada sebetulnya. Lama Pak. Jadi kalau untuk fasilitasnya tidak semua selengkap begitu ya, tergantung gedung sementaranya. Terus yang kedua makan, ya belum semua menggunakan piring seperti ini. Ada juga yang masih pakai karena belum mencukupi tempat makan. Tapi secara Iya, terus diperbaiki ya. belum semua sama. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau makannya ya semua seperti ini ya kalau di sini ya. Memang seperti ini setiap hari. Bukan karena ada kunjungan presiden. Tidak Bapak, memang sudah jalan seperti ini. Aslinya. Karena cukup memang sudah tempat makannya juga. Iya, iya. Ada di beberapa sekolah rakyat yang bukan milik Kemensos, milik daerah itu biasanya fasilitas ini. Jadi untuk memulai sudah PTP pusat Pak. Kemenaker biasanya sama. Alhamdulillah secara umum ya bisa dipenuhi standar minimal ini. Dan nanti meninjau asrama. Kita langsung ke acara. Oh, langsung ada. Mundur. Menurut Kemensos, kurikulum yang digunakan sekolah rakyat ini disusun khusus dengan pendekatan multi-entry, multi-exit, serta pendekatan individual atau individual approach. Sistem ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan belajar berdasarkan capaian masing-masing, bukan semata-mata mengikuti kalender ajaran yang sama seperti sekolah pada umumnya. Setiap siswa juga menjalani DNA talent mapping untuk memetakan potensi dan bakatnya secara mendalam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses belajar. Program Sekolah Rakyat dinaungi oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Program ini bukan sekedar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan bagi anak-anak, namun juga miniatur dalam pengentasan kemiskinan terpadu. Berbagai program prioritas Presiden terintegrasi dengan sekolah rakyat seperti pemberdayaan orang tua siswa melalui PPSE, perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis atau CKG, makan bergizi gratis, MBG, jaminan kesehatan untuk orang tua dan siswa melalui PBIJK, keluarga juga mendapatkan bansos lengkap seperti PKH dan sembako, dan juga menjadi anggota koperasi desa, Kelurahan Merah Putih.
Sekolah rakyat memiliki keunggulan tersendiri. Siswa tidak hanya dibekali pengetahuan tapi juga pendidikan karakter dan keterampilan. Proses hilirisasi telah disiapkan sejak siswa masuk ke sekolah rakyat melalui DNA Talent Mapping. Adapun para siswa akan dibimbing, diarahkan dan difasilitasi sesuai dengan minatnya, baik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun yang ingin bekerja sesuai keterampilan dan keahlian.